Salam Maranatha untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Pada kali ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan pembahasan yang sangat menarik tentunya, yang akan dijelaskan oleh narasumber kita, Pak Fatih, dan saya sendiri, Petrus. Pembahasan kali ini tentunya sangat menarik ya. Ada 5 pertanyaan tentunya, minimal ada 5 pertanyaan yang sering mungkin tidak timbul ya dalam pemikiran beberapa orang di dalam dunia kekristenan. Dan kali ini mungkin akan dibahas ya, 5 pertanyaan saja, minimal 5 pertanyaan akan dibahas oleh narasumber kita ya, Pak Fatih. Dan sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu untuk menyimak atau mendengarkan semua pembahasan yang akan dijelaskan pada hari ini. Nah, Pak Fatih, ya, dari 5 pertanyaan ini saya menemukan ya, ada banyak sekali kontroversi ya tentunya dalam 5 pertanyaan ini. Dan pada hari ini saya dan tentunya para pendengar sekalian juga di sini akan sangat senang sekali ya untuk mendengarkan penjelasan yang sangat menarik ini dari 5 pertanyaan yang sangat menarik ini dari Pak Fatih. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, banyak orang ya terlahir dalam keluarga Kristen. Apakah terjamin lahir dalam keluarga Kristen itu pasti selamat? Ini adalah salah satu pertanyaan yang sering menjadi kontroversi juga Pak Fatih dalam dunia kekristenan. Oleh sebab itu saya dan para pendengar sekalian ingin mendengarkan penjelasan yang lebih tepat ya dari Pak Fatih. Ya, saya persilakan. Jadi pertanyaannya adalah bahwa orang yang sudah lahir ya terus menjadi Kristen, apakah diselamatkan? Apakah terjamin begitu? Apakah terjamin diselamatkan? Maksudnya lahir dalam keluarga Kristen itu apakah pasti selamat begitu? Maksudnya masuk surga ya? Atau dosanya diselesaikan ya? Iya, benar. Di dalam Alkitab tidak ada pernah memberikan garansi mengenai hal ini ya, bahwa tiap-tiap orang yang lahir orang tuanya sudah mengenal Yesus kah, atau nenek moyangnya garis temurunnya sudah cukup panjang gitu lalu mengenal Yesus ya, kemudian keturunannya juga pasti diselamatkan ya karena dilahir dari keluarga Kristen atau dan dia sudah jadi Kristen sejak lahir. Tidak ada di dalam kitab bahwa orang-orang tersebut diselamatkan atau dosanya diselesaikan. Alkitab tidak ada mengajarkan bahwa dengan lahir dari keluarga Kristen atau keturunan orang Kristen itu mendapatkan garansi mendapat diselamatkan. Tidak pernah kita ajarkan. Tetapi lahir dari keluarga Kristen adalah hal yang baik juga. Hal yang ada baik. Sisi negatif, positif atau bagaimana? Ya, ada kondisi yang baik bahwa lahir dari Kristen ya artinya dekat dengan pengajaran Yesus Kristus. Artinya anak tersebut atau orang tersebut bisa mengenal Yesus lebih dekat sebenarnya. Tapi kan ada lanjutannya lagi nanti, apakah anak yang mau atau tidak. Tapi kondisi negatifnya adalah bahwa belum tentu orang-orang atau anak yang dari keluarga Kristen dia bisa mendapatkan pengajaran atau doktrin yang benar. Atau bisa dibilang sekalipun dia Kristen sudah berapa puluh tahun turun temurun dan dia mendengarkan suatu pengajaran itu, tapi kalau pengajaran itu salah, tidak sesuai dengan Alkitab ya, maka itu menjadi suatu kesia-siaan dalam hidup ya, sekalipun dia sudah cukup lama jadi Kristen. Ingat, tidak ada jaminan seseorang bisa diselamatkan atau bisa diselesaikan kalau ia keturunan dari orang Kristen atau bahkan jadi Kristen bahkan. Nah, artinya menjadi orang Kristen atau lahir dari keluarga Kristen itu adalah sesuatu positif yang baik. Artinya dia bisa dekat dengan pengajaran yang benar atau pengajaran Yesus Kristus. Tetapi tidak semua orang yang keturunan Kristen mendapatkan pengajaran yang benar. Atau mungkin lebih banyak ke positifnya ya Pak ya, di dalam keluarga Kristen. Dibilang lebih banyak positifnya sih enggak juga ya.
Tapi kita bisa bilang benar juga dalam pengertian bahwa memang benar-benar dapatkan kebenaran. Sangat dekat, kelihatan sih sangat dekat. Sudah tertanam nama Yesus Kristus. Iya, dan ya sudah terbiasa perihal-perihal siapa pribadi Yesus Kristus, sehingga kalau mendapatkan penjelasan mungkin akan lebih cepat kena ya. Iya, Mungkin di situ adalah keuntungan atau kelebihan daripada lahir di Kristen. Tetapi juga bisa ada sisi negatifnya yang sangat disayangkan bagi kebanyakan keturunan orang Kristen adalah bahwa setelah dia lahir dan dia keturunan orang Kristen, orang tuanya Kristen, dan kebanyakan mereka mendapatkan pengajaran yang salah. Oh, jadi tergantung dari pengajaran lagi. Nah, iya betul. Jadi suatu hal yang baik kalau lahir di Kristen bahwa oke, bisa mendengarkan pribadi Yesus Kristus dalam mengenai hal ini, mengenai doktrin ini. Tapi ada hal yang sangat menyedihkan juga bahwa banyak orang yang lahir dari keluarga Kristen tidak diselamatkan juga, bukan karena, sekali lagi, bukan karena Kristen diselamatkan ya, tapi karena benar-benar belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai selamat, karena mereka tidak pernah menerima pengajaran yang benar. Sekalipun mereka adalah keluarga atau keturunan dari Kristen, terlahir dalam keluarga Kristen. Iya, betul sekali. Baik. Ya, jadi dari pertanyaan ini kita sudah menemukan ya, jadi ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya juga. Nah, namun ada pertanyaan kedua lagi yang tidak kalah menariknya juga ya dari pertanyaan pertama, dan ini sebenarnya hampir sama juga dengan pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana ya solusinya untuk mendapatkan keselamatan. Jadi yang pertama itu kan ada sisi positif dan negatifnya lahir dalam keluarga Kristen. Nah, kalau begitu bagaimanakah seseorang bisa mendapatkan kepastian keselamatan atau kepastian masuk surga begitu? Nah, saya meminta penjelasan ya, bahkan pemirsa sekalian pun pasti penasaran dengan hal ini, bagaimana solusinya untuk mendapatkan keselamatan itu. Saya persilakan kepada Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat baik dan ini adalah pertanyaan yang sehat untuk setiap orang Kristen sebenarnya tanya ya. Jadi orang Kristen itu jangan mentang-mentang terlahir dari keluarga Kristen. Sekali lagi dari pertanyaan pertama sudah dibilang, menjadi Kristen atau lahir dari keluarga Kristen tidak menjamin Anda diselamatkan atau Anda benar-benar mengenal pribadi Yesus. Anda sudah menerima ya? Tidak menjamin, tidak ada Alkitab katakan situ. Oke, pertanyaan yang baik, bagaimana solusinya kalau begitu? Kalau sudah jadi Kristen, kalau jadi Kristen saja tidak diselamatkan, kalau begitu bagaimana solusinya ya? Oke, solusi yang terbaik adalah yang benar-benar akurat, bukan berasal dari jawaban saya, bukan berasal dari jawaban orang-orang yang mungkin terkenal hebatnya, tapi langsung berasal dari jawaban otoritas firman Tuhan. Alkitab ya Pak? Ya, langsung otoritas firman Tuhan itu Alkitab. Bagaimana Alkitab menjawab ini? Apa solusi sebagai orang yang sedang beriman kepada Yesus Kristus tapi mau imannya benar dan dosanya diampuni atau diselesaikan? Ya, cara solusinya adalah bahwa kita ini harus menyadari kita adalah orang yang berdosa, rendah hati dan betul. Diri orang berdosa. Jadi kita itu harus mengaku diri orang berdosa. Jadi bukan mengaku-ngaku, tapi mengaku dan menyadari memang orang berdosa begitu. Tanpa mengaku dan menyadari dia orang berdosa, bagaimana bisa membutuhkan penyelesaian dosa? Jadi poin pertama adalah kita harus mengaku dan menyadari kita adalah orang berdosa. Mengaku dan menyadari di hadapan siapa? Di hadapan Yesus Kristus. Di hadapan Yesus, dan kita mengaku dan kita berdoa, Tuhan, saya adalah orang berdosa dan saya pasti binasa ke neraka kapanpun saya mati, dan saya adalah orang berdosa. Nah, yang kedua adalah kalau kita sudah mengaku kita adalah orang berdosa dan menyadari orang berdosa, maka kita juga meminta pertolongan kepada Juru Selamat. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sudah jelas, Yesus sudah mati di atas kayu salib. Ketika kita mengaku diri kita orang berdosa dan kita menyesalinya, kita menyadarinya, maka kita harus mengaku. Saat kita mengaku, maka kita harus percaya dan bertobat. Percaya kepada Yesus. Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Percaya seperti apa? Bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah mati menanggung dosa saya. Jadi saya orang berdosa, seharusnya saya yang harus dihukumkan.
Tapi Yesus mau mati bagi saya untuk menggantikan saya yang berdosa. Berarti ada tukar posisi gitu ya, Pak? Iya, benar. Jadi seharusnya yang dihukum, tapi kan Yesus mengasihi saya. Yesus mau mati bagi saya. Saya mengaku saya berdosa, saya menyadari dan saya mau percaya kematian Yesus adalah untuk menanggung seluruh dosa saya. Oke. Dan percaya bahwa kematian Yesus sudah menyelesaikan dosa saya. Sudah Dan menyelesaikan. bertobat bahwa tadinya saya hidup menuju kebinasaan, menyukai dunia ini. Sekarang saya menuju kepada Kristus. Iya. Saya adalah ciptaan baru, maka saya akan melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat hati Tuhan itu dimuliakan. Nah, itu adalah solusinya. Solusi. Ya, jadi tidak ada solusi lain. Kita tidak bisa seperti Kain cari solusi. Tuhan bilang kasih domba, dikasih sayur. Kita tidak bisa solusi seperti itu. Sesuai dengan Tuhan. Kalau Tuhan bilang barang siapa yang percaya, berarti orang berdosa harus percaya kepada kematian Yesus Kristus. Kalau Anda mau diselamatkan, Anda mau dosanya diselesai, diampuni, Anda harus percaya kepada kematian Yesus ke salib. Bahwa kematian Yesus adalah kematian untuk menanggung dosa Anda. Nah, bagaimana Anda bisa mengaku Yesus mati di kayu salib, Anda bisa menanggung, Anda bisa menaruh kepercayaannya kalau Anda tidak mengaku diri orang berdosa? Baik. Jadi tidak cukup sebagai Kristen. Solusinya adalah Anda harus mengaku diri orang berdosa, menyadari orang berdosa dan menyesalinya. Dan Anda harus mengaku dosa, kemudian Anda harus percaya dan bertobat kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Berarti solusinya mengaku diri orang berdosa, percaya kepada Tuhan Yesus, dan bertobat ya, Pak ya? Iya, Oke. betul. Namun di sisi lain, saya mau bertanya juga ini dari saya, Pak Fatih. Oh ya, oke, boleh, silakan. Apakah ketika saya sudah benar-benar bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah diselamatkan begitu, namun kalau saya jatuh kembali dalam dosa misalnya, apakah itu bisa kehilangan keselamatan atau bagaimana? Oke, kalau misalnya saya sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya, kemudian saya jatuh dalam dosa, Ya, jatuh lagi apakah dalam keselamatan dosa, saya bisa yang hilang. saya peroleh dari iman saya itu dari Yesus Kristus, Ya. apakah saya kehilangan keselamatan? Oke. Mengenai hal ini Alkitab catatkan bahwa sama sekali tidak ada yang namanya keselamatan hilang. Ya, keselamatan tidak akan bisa hilang. Siapa yang bisa menghilangkannya? Ini kan pertanyaannya. Oke. Nah, yang benar adalah Mungkin bahwa karena ini Pak Wati, mungkin keselamatan itu hilang karena saya jatuh dalam dosa begitu atau bagaimana? Oke. Karena kan yang kita tahu, kita masih hidup dalam tubuh kedagingan dan secara alami pasti jatuh dalam dosa, Pak Wati. Bagaimana Oke. ini? Ketika kita sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya, maka kita adalah orang yang bukan seperti dulu lagi, oke? Ya. Kita sudah diubah, Roh Kudus ada dalam hati kita, tetapi kita masih hidup dalam tubuh daging. Nah, Ya. pertanyaannya adalah apakah kita bisa hidup sempurna dengan tubuh yang berdosa ini? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak, bahwa ketika kita jatuh dalam dosa, itu bukan berarti karya iman karya Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib atau iman kita kepada Yesus di kayu salib itu menjadi hilang, Ya. karena kita setelah bertobat rupanya jatuh dalam dosa. Ya, tidak seperti itu. Ingat, ketika Yesus mati di kayu salib dan dia berkata untuk seluruh dosa, untuk seisi dunia, dan untuk satu kali untuk selamanya, itu dalam Ibrani, kalau kita lihat di dalam Ibrani pasal 9, jadi katakan dia mati untuk sekali dan untuk selamanya. Maka ketika orang percaya jatuh dalam dosa, dosanya sudah ditanggung oleh Yesus. Oke, dari awal, dari dia sadar dia berbuat dosa sampai yang akan datang maupun dia sengaja, dia sudah ditanggung oleh kayu salib. Jadi orang percaya ketika berbuat dosa itu tidak menghilangkan atau keselamatan yang dilakukan di atas kayu salib oleh Yesus Kristus tiba-tiba tidak ada nilainya, tidak. Justru semua dosa sudah ditanggung Yesus. Nah, bagaimana kalau dia jatuh dalam dosa? Nah, makanya kita harus mengaku di hadapan Yesus dan berdoa dan mengaku salah dan menyesali dan berkata, Tuhan, saya sudah bertobat, tapi saya jatuh dalam dosa. Mohon maaf, saya akan melakukan yang lebih benar di hadapan-Mu. Ya. Orang yang jatuh dalam orang percaya yang jatuh dalam dosa tersebut juga harus semakin dekat kepada Tuhan, membangun kesetiaan.
dengan tekun kesetiaan, maka dosa yang tadinya sebelum bertobat gampang berbuat dosa, ini makin susah untuk berbuat dosa karena benar, kan semakin dekat kepada Ya, Yesus ya. Kristus. Tapi Pak Fatih, kalau tidak salah saya pernah baca di dalam kitab Yakobus, ya mungkin Pak Fatih akan menjelaskannya sedikit Oke. ini. Dikatakan di dalam Yakobus ya pasal 1 ayatnya ke-14 sampai yang ke-15. Oke. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, Ya. ia melahirkan dosa. Nah, ini kan kalau misalnya kita terapkan ke dalam kehidupan kita yang sudah diselamatkan ini, Ya. akhirnya kan keinginan itu telah dibuahi. Jadi kita Betul. jatuh dalam dosa kan dari keinginan ya, ya Pak Fatih. Ya? Betul. Oke, benar. Nah, ia akan melahirkan dosa katanya. Nah, dan apabila dosa itu sudah matang katanya, ia akan melahirkan maut. Ya. Maut gitu. Jadi Betul. ini indikasinya bahwa orang yang sudah diselamatkan pun kalau dia terus hidup dalam dosa bisa kehilangan keselamatannya atau bagaimana? Gini, semua dosa sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Dosa apapun itu. Ya. Ketika seorang percaya berbuat dosa terus menerus, bahkan kita bisa bilang dia hidup dalam dosa, atau kita bilang dia sepertinya orang yang belum percaya dan bertobat. Ya. Kalau begitu, apakah dia benar-benar sudah diselamatkan kalau dia hidup dalam dosa? Oh, berarti Kalau dia Tidak ada dengan indikasi. dengan mudahnya dia berbuat dosa, atau misalkan dia sudah lakukan sekali ditegur, lakukan lagi, dan dia senang dengan itu, senang bahkan hidup marah dalam kalau dosa. ditegur. Ya. Itu jadi pertanyaan yang penting, bahwa apakah dia benar-benar sudah menerima Yesus Kristus? Berarti indikasi kuatnya bahwa dia orang ini belum diselamatkan begitu ya. Indikasi kuatnya adalah bahwa tidak ada orang yang percaya dan bertobat itu mau hidup di dalam Di dosa. dalam dosa terus, ya. Tidak mau. Bahkan sampai melahirkan maut. Iya, betul. Tetapi orang percaya tetap dihimbau supaya berawas-awas, tetap berjaga, mendengarkan firman Tuhan supaya tidak berbuat dosa. Karena apa? Dosa itu bukan hal sepele, itu mengerikan. Maka jangan berbuat dosa, itu penting. Ya. Karena sekali kita berbuat dosa, sifatnya dosa adalah ia akan selalu mengajak dia lebih kuat dari narkoba. Ya, benar. Ya, lebih kuat dari narkoba, lebih kuat dari kokain, pil-pil apalah itu yang sangat ditentang oleh badan narkotika ya. Iya, benar. Ini lebih kuat. Makanya orang percaya kalau berbuat dosa, ia harus sungguh-sungguh menyesali itu, dan semakin bertekun hidup dalam kekudusan, semakin bertekun mendengarkan firman Tuhan, harus bertekun sama. Membangun karakter. Betul, makin mengerti doktrin. Ya bukan malah sebaliknya, lalu lebih lemas kah, lebih tidak mau dekat pada Tuhan. Ini bisa mendatangkan maut Iya, pelan-pelan. Benar. Karena nanti dia tidak akan lagi, hatinya kebal ya terhadap kebenaran. Ya. Karena semakin dikasih tahu. Makanya pernyataan ini benar juga, bahwa kalau orang diberitakan kebenaran, kalau dia tidak mau terimanya, hanya ada dua. Kalau dia tidak mau terima, dia akan semakin kebal terhadap kebenaran. Ya. Artinya kebenaran apapun yang disampaikan, dari hal yang ringan sampai berat, dia tidak akan bisa menerimanya. Tapi kalau orang menerima kebenaran, apapun yang akan disampaikan kebenarannya akan dia terima. Yang menjadi titik fokus untuk kita semua adalah kita kalau dikasih yang benar atau kebenaran yang benar, kita mau yang jatuh ke mana? Menerima kebenaran atau tidak menerima kebenaran? Kalau Anda tidak menerima kebenaran, nah, berarti kita akan kebal terhadap kebenaran. Demikian juga kalau kita menerima kebenaran, maka kita akan terima semua kebenarannya, tentu kebenaran Allah. Oke, baik ya. Jadi pemirsa sekalian, kita sudah menemukan ya solusi ya untuk mendapatkan keselamatan itu dari jawaban yang sudah diberikan oleh Pak Fatih tadi ya. Ya. Jadi cukup jelas ya, cukup jelas. Dan kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang ketiga yang tidak kalah menariknya juga ya. Ya. Tidak kalah menariknya juga, yaitu banyak ya orang Kristen menganggap ya bahwa semua gereja itu sama Pak, katanya semua gereja, bahkan ketika ada yang
murtad misalnya dari agama tetangga kita atau dari atau murtadin apapun lah begitu ya, atau agama murtadin apapun. ya, agama apapun lah ya. Oke. Iya, ketika mereka murtad, mereka asal masuk saja, yang penting sudah menjadi Kristen, udah aman. Ya itu yang ada di pikiran mereka. Tidak peduli mau gereja yang mana, yang penting mereka Kristen begitu. Oh. Maksudnya nama mereka Kristen begitu. Oke. Nah, mungkin Pak Fatih akan memberikan pencerahan mengenai hal ini ya. Oke, ini Oke. pertanyaan saya menarik dan saya berharap yang sedang menonton ini juga mempertanyakan hal ini. Apakah semua gereja sama? Jawabannya adalah bahwa semua gereja tidak sama. Ya. Tidak sama dalam hal apa ya? Kalau dilihat dari fisik juga memang gitu juga ya. Tapi saya mau berfokus kepada doktrin. Tidak semua gereja doktrinnya sama. Iya ya. Ada doktrinnya yang memakai tradisi, ada juga doktrinnya memakai dogma, ada yang memakai pernyataan pemimpin apa begitu. Tapi Pak, yang saya dengar ini setiap kali ada murtadin dan lain sebagainya, Aha. mereka berpikir asalkan ada nama Tuhan Yesusnya begitu. Oh. Karena kan semua gereja memberitahukan tentang Tuhan Yesus begitu. Oke, ini bagaimana Pak? Ini kita harus ingat ini di dalam Matius pasal 7 Yesus pernah berkata bahwa di kemudian hari bahwa akan ada banyak orang yang memakai namaku. Ini menjadi suatu peringatannya bagi setiap orang Kristen yang sudah lama jadi Kristen, atau Anda bahkan lahir di Kristen, atau Anda baru masuk, Anda murtad, ya katanya murtad sih begitu, Ya. atau Anda baru mulai belajar kepercayaan tentang Kristen, Anda harus ingat bahwa tidak semua orang yang memakai nama Tuhan Yesus pastilah diakui oleh Tuhan Yesus. Ingat dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 itu banyak orang memakai nama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus menanyakannya. Ada 47.000 denominasi, atau di Indonesia kita sebut saja ada ribuan gereja. Ya, benar. Pertanyaannya sekarang, apakah seluruh gereja itu benar? Pernah nggak Anda bertanya seperti itu? Ingat, Yesus sudah memperingatkan bahwa akan ada banyak yang memakai nama Yesus. Siapa yang memakai nama Yesus? Emangnya tetangga sebelah? Ya enggak. Sudah pasti yang disebut gereja atau kelompok Kristen. Nah, maka kita harus tahu bahwa ketika Yesus ngomong bahwa akan ada banyak orang yang memakai namaku dan Tuhan mengenyahkan mereka sekalipun mereka sungguh-sungguh, maka berarti tiap-tiap orang harus waspada. Jangan sembarangan memasuki gereja, berjemaat. Jangan sembarangan. Itu mungkin hanya memakai nama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus sama sekali tidak mengakui itu gerejanya. Ya. Jangan Anda terbawa perasaan misalnya karena saya menangis di situ, saya benar-benar terberkati, saya benar-benar terini oleh nama Tuhan Yesus, saya ya apa-apalah semacam itu. Sadar. Iya, mungkin ini akan membingungkan beberapa orang juga ya. Bahkan dari teman kita Kristen, karena saking banyaknya denominasi kurang lebih ada 47 denominasi. Ya. Jadi kan dari banyaknya, sekian banyaknya ini sangat membingungkan ya, terutama juga ya seperti yang kita sebut tadi, kaum murtadin dan lain sebagainya kan, asalkan mereka Kristen saja udah nyaman lah istilahnya. Terima kasih, ini bagus sekali. Jadi untuk orang yang ya terutama juga orang Kristen yang kasihan juga udah lama Kristen, maksudnya nggak tahu solusinya. Ya kalau Bapak Ibu saudara sekalian yang Anda baru mau masuk ke Kristenan, Anda bingung ada begitu banyak gereja, atau Anda orang Kristen, Anda juga mempertanyakan begitu banyak gereja. Nah, kalau begitu Tuhan Yesus akan mengenyahkan orang yang memakai nama Tuhan Yesus. Karena apa? Yang pertama, oleh karena tidak benar di hadapan Tuhan. Pelayanan misalnya dalam seminggu kebaktian dari pagi jam 5 sampai jam 5 sore, bahkan jam 12 malam. Atau kebaktiannya pagi, siang, sore, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu nggak begitu ada efek dan gunanya sama sekali kalau itu tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau begitu, gereja yang benar seperti apa? Ini harus dicamkan nih untuk para orang yang mau masuk ke Kristen atau orang Kristen yang sedang mencari kebenaran. Seperti apa gereja yang benar? Yang pertama, gereja yang benar adalah gereja yang seluruh pengajarannya didasarkan pada Alkitab. Doktrinnya. Oke? Baik.
Jadi Berarti dasarnya Alkitab ya, patokan Oh iya. patokan suatu gereja itu benar berdasarkan Alkitab Nih, begitu. Anda yang menonton dan menyaksikan ini, coba Iya, Anda iya. mulai sadar sekarang. Dengarkan khotbah Anda yang di gereja. Sesuai nggak dengan Alkitab? Jangan-jangan dia hanya banyak cerita kehidupan dia. Contoh sederhananya yang sesuai dengan Alkitab itu seperti apa, Pak? Oke. Prinsip-prinsip dalam gereja itu seperti apa ya? Contoh ya. Contoh sederhananya yang mungkin bertentangan gitu dengan Alkitab, supaya ada rambu-rambunya gitu, kita mengetahui Oke. yang mana yang benar. Saya mungkin gitu. hanya kasih 3 saja. Siap. Kasih 3. Heeh. Yang pertama mengenai doktrin keselamatan. Ada yang bilang, ada gereja yang mengajarkan bahwa Yesus sudah mati ke salib itu benar dan dia menanggung dosa kita. Ya. Sejauh ini pernyataan ini benar. Tapi dia bilang begini. Tetapi Yesus hanya menanggung dosa kita sejauh kita bertobat dan percaya. Setelah kita bertobat dan percaya, Tuhan tidak tanggung. Nah, ini salah. Ada pengajaran Ini seperti sesat itu, Pak. bahkan. Ya. Ini sesat kan Tuhan Yesus bilang, aku mati untuk seluruh dosa dan sekali untuk selamanya. Benar. Nah, ini di dalam gereja. Yang kedua, ada gereja yang mengajarkan bahwa Yesus menanggung dosa manusia, tapi harus dibaptis. Karena kalau nggak dibaptis, tidak diselamatkan. Oh, berarti harus syarat. Jadi ada syarat keselamatan itu melalui baptisan gitu ya, Pak? Iya betul. Jadi gini, mereka mengimbangi nilai kematian Yesus dengan baptisan itu nilainya sama. Nilainya sama. Kalau misalkan yang satu hilang nilainya, nggak akan diselamatkan. Contohnya, Anda sudah percaya dan bertobat sungguh-sungguh, Anda tidak dibaptis, Anda tidak diselesaikan dosa. Atau mungkin yang biasa beberapa gereja menyebutnya sebagai sakramen gitu ya. Ya, Sakramen baptisan. Berarti ada andil baptisan Ya. untuk menyucikan orang tersebut. ya betul. Itu ya, Pak ya, atau bagaimana? Ya seperti itu. Ada juga gereja yang nawarin orang-orang mau dibaptisnya, dibaptis untuk mengikat jemaatnya, supaya jemaatnya lihat, oh saya sudah dibaptis, saya tidak bisa pindah gereja. Ya. Nah, jadi supaya kamu diselamatkan biar dibaptis, ayo cepat sebentar lagi kamu sudah cukup tua, kamu harus dibaptis. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa bayi harus dibaptis. Ini kan kesalahan-kesalahan yang tidak diajarkan Alkitab, dan ini gereja yang mana? Ya Anda cek aja sendiri apakah sesuai dengan Alkitab. Oke, baik. Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah otoritas firman Tuhan kasih tahu itu? Ingat baik-baik bahwa gereja, jemaat adalah milik Tuhan, Ya. bukan milik tradisi siapakah, bukan milik dari siapa. Tidak ada milik. Ini gereja adalah milik Tuhan, maka harus sesuai dengan otoritas Tuhan. Oke. Berarti istilah sakramen dalam baptisan itu kurang tepat atau memang itu salah, Pak? Atau sesat gitu? Itu salah. Salah ya. Kalau dikaitkan dengan keselamatan itu menjadi menyesatkan. Menyesatkan. Tapi kalau hanya istilah bagaimana? Kalau hanya istilah, apa arti daripada sakramen kan begitu? Ini kan seolah-olah mengsakralkan hal-hal yang sama sekali Tuhan tidak sakralkan. Berarti air itu sakral gitu ya, seperti itu. Nah, makanya itu. Apakah kita ada mengajarkan ada air yang sakral loh sehingga kamu harus ke sana? No. Di dalam Kristen tidak ada yang Ya. air sakral terus kemudian apa? Tidak ada. Kita Berarti di dalam air perjanjian baru. tetaplah air ya. Air tetap air. Oke. Dia tidak pernah berubah jadi anggur kah atau jadi apa, tidak. Ya. Itu literal air. Coba aja Anda ambil air lalu kemudian Anda minum, apakah dia berubah jadi anggur? Tidak mungkin. Apakah dia berubah jadi jus? Jadi ini tidak menyucikan ya, air Iya. itu tidak menyucikan dan Saya menghimbau dan mengingatkan bahwa untuk para orang yang mencari gereja atau Anda mau cari Kristen, Anda mau cari gereja yang benar, ya carilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan tidak pelit. Anda sungguh-sungguh mencari kebenaran, Anda uji. Dalam 1 Tesalonika pasal 5:21 dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi sebagai orang Kristen atau Anda mau Kristen, Anda harus uji. Ada 47.000 denominasi, bahkan lebih. Oh, iya. Pertanyaannya sekarang adalah yang mana yang benar? baik. Cari. Oh ya, tadi Bapak kan katanya mau memberikan 3 alasan ya. Tadi baru 2. Aha. Yang ketiga apa itu, Pak? Tadi saya sudah utarakannya bahwa kan tadi
pertobatan dosanya diselesaikan sejauh kita bertobat dan percaya. Kemudian Yang baptisan. kedua adalah karena baptisan. Yang ketiga ini Yang apa? ketiga ini adalah bahwa dengan saya beriman plus melakukan sesuatu yang sesuai dengan iman saya, maka saya diselamatkan. Ya. Iman saya misalnya mengajarkan kasih musuh, berbuat baik, ramah, saya pasti diselamatkan karena saya sudah melakukan itu. Ini sesuatu yang salah. Jadi dia membuat suatu ambigu dalam hal ini, padahal jelas pemisahannya bahwa kematian Yesus sudah cukup untuk menyelamatkan tiap-tiap orang yang sudah sungguh bertobat dan percaya. Ada andil perbuatan baik. Nah, perbuatan ini sama sekali tidak ikut untuk menyelesaikan dosa. oke. Justru itu adalah hasil efek dari kita bertobat dan percaya, Ya, atau gimana ya, rasa syukur kita kepada Tuhan yang Iya. sungguh-sungguh bertobat dan percaya. Ya, contohnya gini lah, bagaimana sih seorang anak tersebut bersyukur kepada ayahnya jikalau dia dikasih misalnya dikasih mainan? Iya. Bagaimana sih rasa ucapan syukur seorang anak? Yang pertama kan dia bilang terima kasih. Terima kasih. Ya. Biasanya kan akan lebih taat. Oh ya ini Pak, buat hati senang bapaknya. Benar. Bukan berarti buat hati senang bapaknya Ya. baru dosa itu diselesaikan. Bukan berarti kita buat senang Tuhan dosa kita diselesaikan. Enggak, Yesus sudah mati. Makanya disebut kasih karunia. Kasih karunia. Oke, baik. Ya. Kita sudah temukan ya jawaban dari Pak Fatih mengenai ya banyak orang Kristen menganggap bahwa semua gereja itu sama, padahal tidak ya. Kita sudah Iya. menemukan penjelasannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, karena ada 5 pertanyaan yang tidak kalah menariknya juga. Ini kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang keempat ya, yaitu banyak orang Kristen berpikir Pak ya bahwa gereja yang benar itu diukur dari banyaknya orang di dalamnya. Jadi kalau ya? satu gereja itu Banyak itu. orang begitu atau gerejanya megah besar begitu, ini benar-benar gereja yang sudah benar begitu. Nah, kami mau membutuhkan penjelasan ya dari Pak Fatih mengenai hal ini. Ini bagus nih, bahwa apakah benar suatu gereja benar jika suatu audiens atau jemaatnya itu sangat banyak. Kita bilang 5.000, 3.000 orang, atau 1.000, 3.000, 5.000, 10.000 atau bahkan puluhan ribu ya. Ya. Saya menilainya berdasarkan perspektif Alkitab, berdasarkan apa yang saya baca di dalam dari Matius ya, bahkan sampai Wahyu. Oke. Tidak pernah dijelaskan bahwa dengan kuantitas, dengan jumlah yang banyak, maka kebenaran di situ ada. Ya. Justru di dalam konsep Alkitab yang banyaklah yang salah. Yang banyak yang Iya, yang benar. salah. Dari mana kita tahu? Makanya sih sebenarnya ada alasannya kenapa di dalam Matius pasal 18 ayat 20 ya, Tuhan Yesus ada memberikan penghiburan kepada tiap jemaat tentunya, bahwa di mana 2-3 orang berkumpul, di situ aku berada. 2-3 orang berkumpul, Tuhan tidak kasih patok 200.000 atau 20 orang ya, Tuhan kasih patok kecil. Ini ada suatu indikasi loh, indikasi bahwa tidak semua orang akan menerima kebenaran. 2-3 orang itu sedikit. Pak, apakah ini penilaiannya ini objektif atau subjektif mengenai seperti statement tadi bahwa justru yang banyak itulah yang salah? Ini penilaian secara objektif atau kita akan lihat itu gitu? secara objektif dan kita juga lihat secara subjektif. Oke. Berdasarkan apa yang Tuhan katakan di dalam Matius tadi, di mana 2 orang 3 orang ada. Untuk menjadi itu objektif adalah dilihat apakah perkumpulan itu adalah sesuai dengan ajaran Alkitab. Itu yang paling utama. Berarti yang sesuai dengan ajaran. Iya, betul. Ya. Dan yang kedua, apakah orang-orang yang di dalamnya adalah orang-orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Kristus, terdiri dari orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah lahir baru, atau yang sudah benar-benar sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamat. Oke. Yang ketiga, apakah gereja tersebut
menyerukan pertobatan dan menjalankan amanat agung. Amanat agung. Oke. Oke. Menyerukan pertobatan dan menjalankan amanat agung. Berani menyatakan kesalahan begitu ya, Pak? Oh betul. Ya. Jadi artinya gini, Alkitab sama sekali tidak ada katakan bahwa dengan jumlah yang banyak pastilah ada Ada itu pasti kebenaran, benar. ada Kebenaran mungkin ada, ya. tapi pastilah semuanya benar. Benar. Tidak seperti itu. Di dalam Alkitab kebanyakan Alkitab memberikan suatu nasihat bahwa banyak orang sebenarnya tidak menerima kebenaran, mereka mendirikan kebenaran sendiri, mereka lebih ingin Mencari keuntungan mungkin. ya mencari keuntungan, mereka ingin mendengarkan apa yang enak didengar saja, mereka tidak mau ditegur dosanya sehingga mereka bangun gereja mereka sendiri. Mereka yang kelola sendiri, mereka tidak mau ditegur dosanya, mereka mau berbisnis di situ. Nah, ini kan salah. Makanya kalau Anda berada di dalam posisi yang jumlah jemaatnya banyak, ini bukan persoalan iri ya, tapi Anda harus coba berani tanya, apakah pengajaran Anda sesuai dengan Alkitab? Berani mengkoleksi gitu ya. Anda mengkoreksi, Anda berani. Kalau Anda berani, Anda kan mulai melihat apakah gereja Anda di hadapan Tuhan adalah gereja Tuhan. Banyak orang bilang, oh saya adalah gereja Tuhan, saya adalah sudah benar. Ya. Sesuainya dengan Alkitab. Kalau hanya pernyataan pendetanya kah, atau gembalanya, atau pernyataan jemaatnya saja, itu salah. Oke. Itu salah. Ingat, gereja adalah milik Tuhan, bukan berdasarkan pernyataan pendeta, gembala, atau siapa saja di situ menganggap itu benar. Bukan berarti benar. Kita harus cek Alkitab. Kita harus selidiki itu. Baik. Kalau Anda malas untuk aktif menyelidikinya, tidak ada obat. Ya. Tidak ada obat. Saya kira seperti itu. Ya, baik ya. Penjelasan yang sangat menarik. Ya, terima kasih ya kepada Pak Fatih Ya. untuk jawaban yang sangat bagus, yang sangat tepat ya menurut saya. Ya. Ya. Dan mengenai bahwa suatu gereja itu benar diukur dari banyaknya pesertanya atau jemaahnya begitu ya, karena ada juga statement yang demikian ya dari orang-orang tertentu begitu. Nah, jadi sesuai penjelasan tadi tidak diukur demikian, tapi standar ya gereja itu benar yaitu dia benar-benar menerapkan prinsip Alkitab ya Pak ya. Ya, Benar. Oke, baik. Kita sudah mendengarkan ya penjelasan dari Pak Fatih, dan kita akan masuk kepada pertanyaan yang terakhir ya, yang kelima. Yang kelima. Oke. Yang kelima. Silakan. Jadi ini tidak kalah menariknya juga Pak. Ya, tidak kalah menariknya juga. Dan sebenarnya sudah sedikit singgung-singgung ya dari jawaban-jawaban Pak Fatih dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya gitu ya. Yang sebelumnya Oke, tadi. oke. Ya. Baik, pertanyaan yang kelima ini adalah standar untuk mengetahui gereja yang benar itu seperti apa begitu. Jadi standar untuk mengetahui Gereja itu yang benar, itu atau ya. kita bilang gereja itu adalah gereja Tuhan. Ya, gereja Tuhan yang benar-benar menerapkan firman Tuhan dengan baik, itu gereja yang seperti apa? Standarnya apa begitu? Oke, standar dikatakan itu adalah gereja Tuhan. Bukanlah standar apa yang kita anggap benar. Atau statement siapa, atau orang pintar atau apa, atau seorang dokter kalau saya bukan. Tapi haruslah berdasarkan pernyataan Alkitab itu sendiri. Ya. Kalau Alkitab mengatakan keselamatan hanya oleh Yesus Kristus dan itu saja, dan tidak ada tambah-tambah yang lain, maka gereja itu punya poin benar Dalam hal ini konteks dalam hal keselamatan. doktrin keselamatan. Doktrin keselamatan. Nah, kita mulai lagi dalam Alkitab. Doktrin Alkitab kita lihat, apakah gereja ini memakai Alkitab sebagai satu-satunya firman Tuhan atau salah satunya firman Tuhan? Salah satu. Kalau dia memakai satu dasar otoritas jemaat atau gereja adalah otoritas adalah hanya Alkitab satu-satunya sebagai firman Tuhan, maka ini sudah cukup benar. Tapi sekali lagi perlu dilihat lagi apa saja. Nah, tapi saya kasih outline besar saja lah ya. Nah, yang ketiga, apakah suatu gereja itu benar saja adalah apakah ordinansi di dalam gereja itu melakukan Sesuai Alkitab. sesuai Alkitab. Ordinasi ada 2 ordinasi di dalam Alkitab yang Tuhan ajarkan di dalam jemaatnya, yaitu upacara baptisan atau pembaptisan dan perjamuan Tuhan. Oh, berarti itu ordinansi apa ya? Bukan sakramen. Oh bukan. Oh, jadi ini perlu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian ketahui ya,
bahwa ada dua ordinansi ya. Ini bukan sakramen ya. Jadi ini Iya, Tua. menarik ya. Alkitab sebenarnya. tidak pernah nyatakan itu sakramen begitu. Ya, ya. Nah, Soalnya banyak yang gereja ya, banyak dari sekian banyaknya denominasi gereja mengatakan bahwa dua hal itu adalah sakramen begitu. ya mungkin Jadi ya. ini hal yang baru yang saya Ya, ketahui mungkin ya. karena kebanyakan mereka kan sudah lahir, misalnya saya gereja ini akhirnya turun-temurun ya diajarkannya seperti itu, sehingga terindoktrinasi. Akhirnya sejauh dia lahir, sejauh umur yang dia capai, yang dia dengar, ya sejauh itulah yang dia tahu. Ketika dia dengar hal yang baru, dianggap itu baru, padahal ini sudah sesuai dengan Alkitab. Oke. Begitu. Ya, ya. Baik, baik. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah standar supaya Gereja itu benar. supaya mengetahui Itu gereja benar ya? Ya, untuk gereja itu benar adalah Alkitab ya Pak ya. Iya. Berarti Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Ya, Bukan salah satu firman Tuhan. betul. Oke ya, jadi terima kasih banyak ya kepada Pak Fatih yang sudah memberikan ya pemaparan untuk 5 pertanyaan yang sudah dilontarkan tadi dari saya dan tentu juga dari para pendengar sekalian ya tentunya. Jadi ini pertanyaan yang cukup menarik dan jawabannya sudah cukup jelas ya menurut saya, sudah cukup jelas Ya. dari Pak Fatih. Dan saya harap ya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian semuanya dapat menonton atau mendengarkan ya penjelasan pemaparan dari Pak Fatih ini dan menyimaknya dalam hati tentunya. Iya. Menyimaknya dengan baik, dengan kerendahan hati supaya benar-benar menemukan inti dari kebenaran itu dan Iya. inti dari keselamatan itu. Dan jangan lupa juga, kalau Anda mau berikan komentar Ya. atau pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom komentar, jangan sungkan. Oke. Atau Anda boleh langsung hubungi gitu nanti ke nomor, nanti mungkin akan dicantumkan. Ya baik, ya terima kasih dan pada hari ini kami akan undur diri ya. Saya Petrus. Salam Maranatha.